Halo adik, kita ketemu lagi untuk pembahasan SIMAK UI Ekonomi tahun 2017. Kita langsung aja di nomor 1. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat mengenai elastisitas permintaan. Jadi ada 5 pilihan, manakah di antara 5 ini yang pernyataannya tepat. Jadi kita ambil yang pernyataan tepat ya, garis bawahi yang tepat. Oke, nah kita cek satu-satu. Permintaan barang kebutuhan pokok cenderung bersifat elastis. Apakah itu benar? Salah ya. Kenapa salah? Karena kan teorinya bahwa yang seperti yang pernah kasih tahu, bahwa kalau kebutuhan pokok ini ya, kebutuhan pokok ini tidak bersifat elastis, tapi bersifat inelastis. Oke, sehingga pernyataan A itu salah. Lalu kita ke B. Makin curam kurva permintaan suatu barang, maka inelastik permintaannya, atau inelastis permintaannya kata. Jika curam, apakah ini benar ya? Karena seperti yang kita pernah pelajari bahwa ada sifat elastisitas permintaan itu kan terbagi. Yang pertama ada namanya elastis ya. Yang kedua ada namanya inelastis. Yang ketiga ada namanya elastis sempurna ya. Kemudian ada inelastis sempurna. Dan yang kelima adalah elastis uniter. Elastisitas uniter atau biasa disebut dengan uniter saja. Oke. Nah, kalau dia elastis sudah bisa dipastikan bahwa kurvanya, seperti yang pernah kita pelajari, itu kurvanya pasti berbentuk landai. Ya, kalau inelastis kurvanya itu curam. Kalau elastis sempurna itu kurvanya berbentuk garis horizontal atau garis lurus horizontal. Inelastis sempurna garis lurus vertikal. Kalau elastisitas uniter atau uniter itu membentuk sudut 45 derajat. Ya, teorinya ya. Sehingga jawaban B ini bahwa makin curam kurva permintaan suatu barang, makin inelastis permintaannya. Maka sesuai dengan teori ya, bahwa inelastis itu baik permintaan, baik penawaran, jika kurvanya berbentuk curam, sudah bisa dipastikan bahwa dia permintaan atau penawarannya inelastis. Maka pilihan jawaban kita jatuh kepada B ya. Kemudian kenapa nggak C? Kita periksa satu jawabannya. C, suatu permintaan barang bersifat elastis jika koefisien elastisitasnya kurang dari 1. Salah ya. Salah karena kalau elastis, koefisien elastisitasnya ini lebih besar dari 1. Kalau inelastis lebih kecil dari 1. Sempurna elastisitasnya sama dengan tidak hingga. Kalau inelastis sempurna elastisitasnya sama dengan 0. Dan kalau uniter elastisitas sama dengan 1. Jadi teorinya seperti ini ya. Teorinya seperti ini ya, Pak geser dulu. Nah, bahwa kalau bersifat elastis koefisiennya bukan kurang dari 1. Karena kalau kurang dari 1 ini ya, kalau kurang dari 1 bukan elastis, tapi inelastis. Oke, kita lanjut deh. Makin sedikit barang substitusinya atau barang penggantinya, sama saja. Permintaan suatu barang semakin elastis. Salah ya. Kalau barang substitusinya sedikit, sedikit barang substitusinya, ini bukan
semakin elastis, tetapi dia kaku atau inelastis. Berarti kalau elastis gimana Kak? Berarti barang substitusinya banyak, gitu ya. Maka pernyataan D itu salah. Kemudian kurva permintaan berbentuk vertikal, udah jelas ya. Kurva permintaan berbentuk vertikal seperti di teori ini bahwa inelastis sempurna, tetapi dia mengatakan bahwa permintaan elastis sempurna. Salah ya, harusnya inelastis sempurna. Jadi letak kesalahannya di sini. Vertikal. Kalau vertikal ini berarti inelastis. Oke. Nah, begini. Jadi untuk jawaban nomor 1 ya. Jawaban nomor 1 itu jatuh pada pilihan B. Oke. Oke, kita masuk ke nomor 2 sekarang. Kita baca soalnya. Pada suatu kurva indiferensi, jumlah suatu barang yang dikorbankan oleh konsumen untuk mendapatkan satu unit barang lainnya disebut apa? Ya, kurva indiferensi itu kan di sumbu X sama sumbu Y-nya adalah dua barang yang dikonsumsi. Jadi jika ingin menambah jumlah barang, misalnya katakan barang A, maka si barang B ini harus kita turunkan jumlahnya. Itulah disebut dengan istilah pada kurva indiferensi, itulah disebut dengan marginal rate of substitution atau biasa disingkat dengan MRS. Jadi MRS ini adalah tingkat pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran barang konsumsi si konsumen. Jadi jika ingin menambah konsumsi barang A, maka si barang B ini harus diturunkan jumlahnya atau disebut dengan tingkat pertukaran atau marginal rate of substitution, atau MRS ini biasa dikatakan kemiringan kurva indiferens sebutannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3. Di nomor 3 di sini kita baca soalnya. Diketahui fungsi biaya rata-rata. Biaya rata-rata ini bila kita simbolkan, ini disimbolkan dengan average cost atau kakak simbolkan sesuai rumus yang biasa kita gunakan, itu AC. Ya, AC-nya ini di angka 2Q kurang 200 dan fungsi permintaannya itu P ya. P sama dengan 200 kurang 2Q ya, bukan 20Q. Ini kakak hapus. Jadi 2Q, ada kesalahan redaksional. Tadi nanya, berapakah jumlah output yang harus diproduksi agar perusahaan memperoleh laba maksimal? Jadi berapakah jumlah output? Jumlah output ini simbolnya adalah quantity atau jumlah. Kakak kasih simbol Q. Tetapi pada kondisi laba maksimal. Nah, bagaimana cara mengerjakan? Cara mengerjakan kita harus tahu dulu syarat laba maksimal. Laba maksimal ini harus memenuhi syarat di mana nilai MR harus sama dengan MC nantinya. Oke, jadi syarat ini harus kita penuhi agar laba maksimal ini bisa tercapai. Oke, nah sekarang kita cari, berarti MR ada nggak di soal? Tidak ada sama sekali. Tapi kita tahu bahwa MR ini berasal dari turunan TR. Oke, maka berarti kita harus cari dulu TR-nya agar kita turunkan. TR itu kita tahu bahwa TR itu rumusnya P kali Q. Ya. P kali Q. Nah, dari sini kita dapat bahwa P kan ada di sini di soal. P itu 200 dikurang 2Q. Kita tulis 200 kurang 2Q, inilah si P dikali si Q. Maka si TR-nya kita dapat berapa? Yaitu 200Q kurang 2Q kuadrat. Oke, nah ini kan baru TR. Sementara kita pengen nilai MR-nya. Berarti MR-nya tinggal turunkan aja persamaan TR. MR sebagaimana tadi rumusnya bahwa MR berasal dari turunan TR, maka MR kita dapat nilainya berapa? Dengan menurunkan persamaan ini, yaitu 200 kurang 4Q. Oke, bisa? Nah, sekarang MR udah dapat. MR. Oke, sekarang kita cari MC. MC
MC ini dapatnya dari turunan TC. Maka TC harus kita cari dulu. TC rumusnya apa? Bila diumumkan ke soal, TC itu rumusnya apabila berhubungan dengan AC. Karena di soal diketahui AC ya. TC itu sama saja dengan AC kali Q. Maka dapatlah kita nilai TC. AC-nya berapa tadi di atas? Yaitu 2Q kurang 200 dikali Q. Maka kita dapat angka TC itu 2Q kuadrat dikurang 200. Oke. Maka TC sudah dapat, tetapi kita minta untuk MC ya, agar memenuhi syarat laba maksimum. Maka MC itu kan turunan TC. Maka langsung aja kita turunkan persamaan daripada TC ini. Berarti 4Q kurang, ini 200Q ya, kurang 200. Dapat MR, dapat MC. Maka tinggal kita masukkanlah syarat ini, bahwa MR sama dengan MC ya. Berarti itu sama saja mengatakan bahwa 200 dikurang 4Q sama dengan 4Q kurang 200. Maka Q-nya kita bikin satu ruas, maka ini pindahkan ke sini, maka min 8Q sama dengan min 400, sehingga Q adalah min 400 dibagi min 8, sehingga Q didapat sebesar 50. Inilah Q pada kondisi laba maksimal seperti yang diminta dalam soal. Karena yang diminta adalah jumlah output atau Q pada kondisi laba maksimal. Maka jawabannya jatuh kepada D. Oke? D. Oke, kita selanjutnya masuk ke soal nomor 4. Setelah soal nomor 3 tadi diselesaikan, kita lanjut. Di nomor 4 katanya, manakah di antara barang-barang di bawah ini yang tidak dijual di perusahaan persaingan monopolistik? Ya, monopolistik di Indonesia. Kalau garis bawahi bahwa monopolistik ini biasanya barang-barangnya ini butuh iklan. Kalau misalnya kalian lihat di TV-TV, yang sering iklan itu apa? Atau yang sering diiklankan itu apa? Ya, yang sering diiklankan itu kosmetik, pasti ya, yang sering ada di iklan. Pakaian jadi, ya, sepatu, ya, kemudian buku juga. Dan yang tidak sering diiklankan itu si mobil. Kenapa? Si mobil ini bukanlah barang yang ada di pasar persaingan monopolistik, ya, tetapi dia berada pada pasar oligopoli. Jadi catatannya adalah untuk produk kendaraan, baik itu mobil atau motor, ya, itu biasanya masuk ke dalam pasar persaingan oligopoli. Itu kuncinya di situ, bahwa untuk kendaraan baik roda 2, roda 4 atau roda 6, atau intinya adalah kendaraan itu terkategori di pasar oligopoli, sehingga yang tidak dijual di pasar monopolistik seperti di soal adalah jawabannya mobil. Oke, sekarang kita lanjut nomor 5. Di nomor 5 ada soal seperti ini. Jika fungsi tabungan S sama dengan 800 tambah 0,2Y, besaran marginal propensity to consume atau MPC, angkanya berapa? Katanya seperti itu kan. Nah, ini kan persoalan yang gampang. Kita tahu bahwa di dalam persamaan konsumsi ataupun saving atau S itu selalu mengikuti bentuk seperti ini. Jika C nanti, ya, jika C itu pasti bentuknya adalah A ditambah MPC kali Y. Ya, ini biasanya satu paket. Jika C diketahui, S-nya pasti diketahui. Begitu juga S diketahui, C-nya juga diketahui. Jika C seperti ini, maka si S-nya sudah otomatis min A ditambah MPS kali Y. Ya, di mana di sini MPC
selalu jika ditambahkan dengan MPS, selalunya nilainya penjumlahannya ini selalu 1. Jadi MPC ditambah MPS selalu 1. Nah, mengikuti pola ini, maka jika S-nya seperti ini bisa dikatakan bahwa si A-nya berapa? Si A-nya berarti 800. MPS berapa? MPS itu adalah koefisien yang ada di persamaan S itu 0,2. Maka jika 0,2 MPS-nya, maka MPC-nya berapa seperti yang ditanya? Yaitu kita tahu bahwa MPJ sama MPS selalu nilainya harus 1. Jika MPS-nya 0,2, maka otomatis MPC-nya berapa? MPC-nya 0,8. Ya. Ini MPC-nya pastilah 1 dikurang 0,2. Berarti 0,8. 0,8 itu berapa? 0,8 kita ambil dari sini, angka sini, yaitu jatuhnya adalah 4/5. Karena 40 bagi 5 itu 0,8. Ya, maka jawabannya adalah D. Jadi persamaan C selalu A tambah MPC kali Y sama dengan min A tambah MPS kali Y, di mana MPC dan MPS hasilnya selalu 1. Nah, si A ini biasa disebut dengan konsumsi autonomous. Konsumsi autonomous. Ya, autonomous atau konsumsi saat pendapatan 0. Saat pendapatan 0. Oke, seperti itu. Jadi nomor 5 jawabannya adalah D. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Di nomor 6 kata seperti ini bahwa manakah yang bukan? Yang dia nanya yang bukan berarti yang salah. Manakah yang bukan merupakan contoh kebijakan fiskal ekspansif? Nah, kita harus tahu dulu kebijakan fiskal ini apa, ya. Kebijakan fiskal, ya. Fiskal ini sederhananya kalau gambar adalah fiskalnya cuma terbagi 2, ya. Dia terkategori yang pertama ekspansif, ya, sama kontraktif. Oke. Nah, ekspansif ini nanti bisa dilakukan melalui 2 cara, yaitu melalui desain APBN. Desain APBN, nanti APBN-nya dibikin gimana, ya, sama melalui tarif pajak. Begitu juga hal yang sama berlaku untuk kontraktif, yaitu melalui desain APBN sama tarif pajak. Jadi modelnya ada 2. Nah, cara sederhana mengingat begini. Kalau fiskal ekspansif berarti tujuannya untuk menambah jumlah uang beredar, jadi mempengaruhi jumlah beredar. Ya, berarti bagaimana APBN didesain? Berarti APBN ini akan dibikin boros. Bahasa sederhana, nah ini kakak bikin bahasa sederhana ya. Dibikin boros karena dia ingin membanjiri uang ke pasar. Ya. Jadi APBN diboroskan bila ekspansif. Kalau tarif pajak gimana? Bagi tarif pajaknya ini diturunkan. Ya. Nah, karena kontraktif adalah kebijakan yang berlawanan dengan ekspansif. Kalau ekspansif tadi kan menambah jumlah beredar, kontraktif mengurangi jumlah beredar. Maka desain APBN-nya dibikin lawannya boros apa? Ya, dihemat atau pengeluarannya dikurangin, gitu loh. Lalu tarif pajak dinaikkan. Nah, kita kembali ke soal. Di soal dikatakan bahwa yang bukan fiskal ekspansif, berarti bukan ekspansif, ya, berarti kontraktif dong. Yaitu kalau nggak APBN-nya dihemat, tarif pajaknya pasti dinaikkan. Kita sekarang cari yang mana? Pemerintah menurunkan pajak, otomatis ini kalau pajak diturunkan ini sama saja dengan ekspansif. Kemudian B, pemerintah menghapus subsidi BBM. Jika subsidi BBM itu artinya adalah si pemerintah itu ingin menghemat, ya, bahwa subsidi itu dihapus. Makanya dikatakan yang bukan ekspansif. B, kita cek yang C, pemerintah membeli pesawat tempur. Kalau pesawat tempur berarti apa? APBN boros kan, yang beli pesawat. Itu juga D, pemerintah memberikan subsidi. Kalau subsidi diberikan ya boros juga, berarti kan dia ekspansif. Kemudian pemerintah membangun bendungan, itu juga sama, desain APBN mau ditambah anggarannya atau diborosin, berarti ekspansif. Nah, sementara yang diminta di soal adalah yang bukan, berarti kontraktif dong, yaitu apa? Itu B, pemerintah menghapus subsidi BBM. Oke?
Nah sekarang kita lanjut nomor 7. Nomor 7 ada soal seperti ini, katanya seperti ini, bahwa perhitungan PDB atau produk domestik bruto membagi pengeluaran ke dalam 4 kelompok sebagai berikut. Kecuali apa? Kalau metode pengeluaran, ya, metode pengeluaran itu ada 4 kelompok. Kecuali apa? Nah, perhitungan PDB, ya, kalau dari pendekatan pengeluaran, ya, kakak bikin sini teorinya, pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini nanti bentuknya seperti ini, bahwa pendapatan nasional itu atau PDB itu dibikin C plus I plus G plus X kurang M. Nah, inilah dia persamaan daripada pendekatan pengeluaran. Oke, persamaan daripada pendekatan pengeluaran dalam perhitungan PDB. Kita tahu bahwa C ini adalah nanti sini konsumsi atau consumption sama saja. Ini adalah investasi atau investment. G ini adalah government atau belanja pemerintah. Ya, belanja pemerintah. Kemudian X ini adalah ekspor. Ekspor ini impor. Ya, impor. Ya, jadi inilah variabel-variabel atau komponen dalam PDB, perhitungan PDB dengan metode pengeluaran atau pendekatan pengeluaran. Jadi kita cek konsumsi ya, karena itu C ya, simbolnya C, ini kan C. Kemudian pengeluaran pemerintah, ini tadi simbolnya G. Investasi I, kemudian ekspor neto adalah X. Berarti yang tidak ya, kan yang tadi adalah kecuali ada pajak dan retribusi, karena tidak ada komponen pajak retribusi dalam persamaan pendekatan pengeluaran itu. Y sama dengan C plus I plus G tambah X kurang M. Oke, kakak lanjut sekarang soal 8. Soal 8 ini soal akuntansi. Kalau baca pelan-pelan ya. Perusahaan Amanah merupakan perusahaan jasa di bidang fotografi yang sangat laris. Jadi usahanya di fotografi. Ya, jadi kalau untuk acara-acara wedding, acara-acara pesta, dialah juru fotonya gitu. Maka lanjut, ketika memesan jasanya, banyak calon pelanggan yang memberikan uang muka. Ya biasanya seperti itu ya. Kalau misalnya kalian ada event, lalu kalian menyuruh tukang fotonya datang, pasti biasanya kalian ngasih DP atau uang muka. Dari neraca saldo sebelum penyesuaian 31 Desember, jadi neraca saldonya sebelum penyesuaian, diketahui bahwa uang muka itu di angka 50 juta. Jadi sebelum ada penyesuaian, uang mukanya katanya atau pendapatan diterima di muka, itu nama akunnya ya, pendapatan diterima di muka katanya saldonya 50 juta. Merupakan uang muka untuk pembayaran kegiatan. Jadi uang muka 50 juta ini adalah untuk uang muka yang merupakan untuk pembayaran kegiatan, tetapi kegiatannya itu atau jasanya dia tadi, si perusahaan Amanah, akan diberikan atau akan dilakukan pada tanggal 31 Desember sampai 1 Januari. Tentu itu adalah periode di mana periode closing atau tutup buku ya. Ya, karena periode tutup buku itu 31 Desember. Tetapi jasanya dikasihkan pada tanggal itu. Maka jika staf akuntansi Amanah tidak membuat penyesuaian, berarti tidak ada penyesuaian sama sekali. Ya, jadi uang muka tadi itu tidak ada penyesuaian. Kenapa tidak ada penyesuaian? Harusnya sih ada penyesuaiannya. Kenapa? Karena disesuaikan karena setelah tanggal 31 telah diberikan jasanya ya selama 1 hari. Ya. Jadi harusnya sudah dihitung penyesuaiannya, tapi tidak dibikin penyesuaian. Lalu dia nanya, akun uang muka, jika staf akuntansi Amanah tidak membuat penyesuaian terkait dengan hal tersebut, akun uang muka pada laporan keuangan gimana katanya? Akun uang muka pada laporan keuangan ya pasti sudah tepat. Kenapa? Karena dia tidak karena dia tidak ada penyesuaian. Oke, next kita ke nomor 9. Nomor 9 kita bacakan, perusahaan Megatron memiliki data hasil stok O6. Jadi stok O6 ini adalah persediaan yang ada yang dimiliki perusahaan lalu diperiksa secara fisik, itu namanya stok O6. Oke, diperiksa fisiknya di mana aja dan sisanya berapa gitu. Oke. Data hasil stok O6 tanggal 31 Desember 2016, persediaan barang dalam di gudang sebesar 130 juta. Jadi di gudang itu tercatat 130 juta. Termasuk persediaan konsinyasi. Nah, konsinyasi ini kakak garis bawahi di sini konsinyasi. Konsinyasi ini maksudnya adalah ada barang yang dititip di suatu tempat. Contoh,
Misalnya kalau kalian ke Carrefour, Carrefour itu kan semua barang-barang yang dijual di Carrefour itu adalah bukan barang si Carrefour, tapi barang perusahaan. Ya misalnya pasta gigi Pepsodent. Jadi Pepsodent yang ada di Carrefour itu bukannya punya si Carrefour, tapi punyanya si perusahaan Pepsodent. Cuma dititipkan dijual aja di situ. Itu namanya barang konsinyasi. Jadi stok 6-nya katanya bahwa barang dagang itu nilai 130 juta. Dari 130 juta ini di dalamnya telah ada barang konsinyasi 30 juta. Jadi katakanlah persediaannya itu 130 juta. 30 juta ada tempat lain, 100 juta ada di gudangnya si perusahaan Megatron. Itulah kira-kira. Nah, kemudian ada transaksi penjualan. Lalu ada transaksi penjualan katanya dengan FOB Destination Point berada pada harga jual 15 juta dan HPP di 10 juta. Menurut persediaan angkutan barang belum sampai. Ya, belum sampai katanya persediaan barang itu belum sampai. Oke, lalu ada transaksi juga. Ya, transaksi apa? Yaitu FOB Shipping Point. Ya, itu angkanya 14 juta di mana HPP 10 juta. Jadi, apakah barang yang belum sampai? Pertanyaan mungkin yang membingungkan kalian adalah apakah barang yang belum sampai kepada pembeli tadi? Kan kita jual barang tuh, si Megatron jual barang. Apakah barang yang masih dalam perjalanan itu bisa dikatakan atau diakui sebagai persediaan juga? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena barang itu telah keluar dari gudang. Jadi ketika itu barang itu telah keluar dari gudang, ya berarti sudah dikatakan bahwa persediaannya itu sudah ada. Oke, meskipun barang itu belum sampai. Kenapa? Karena kalau FOB Destination Point, ya berarti ongkos kirimnya itu ditanggung penjual. Berarti si Megatron yang menanggung ongkos kirimnya. Jadi si Megatron cuma menanggung ongkos kirimnya aja. Tetapi bukan serta-merta bahwa itu merupakan persediaan barang kita karena telah kita jual atau surat-surat keluarnya dari gudang telah keluar. Begitu juga dengan FOB Shipping Point. Ya, meskipun si Megatron ini menjual ongkos kirimnya sampai di kapal saja. Meskipun dia belum nyampe barangnya, tetap itu sudah dikatakan bahwa barang itu telah keluar dari gudang. Berarti tidak mempengaruhi persediaan barang di gudang. Jadi, berapa persediaannya? Ya, persediaannya tetap 130 juta. Ya, jadi barang yang belum sampai kepada konsumen atau kepada pembeli itu tidak boleh diakuin sebagai persediaan karena telah dirilis atau telah keluar sulak jalannya atau telah keluar dari gudang. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Di nomor 10 katanya gini, kenaikan upah buruh pada pabrik tekstil menyebabkan peningkatan penawaran. Nah, kita cek ya. Jika upah ini naik, upah katanya naik. Ya. Jika upah naik, ini sama saja dengan efeknya. Efeknya ini berarti biaya produksi naik. Biaya produksi naik, atau jika gaji karyawan naik, ya biaya produksinya naik. Karena biaya produksi naik, pastilah si produsen akan berespon bagaimana. Si produsen akan mengurangi jumlah barang yang diproduksinya. Jadi, karena biaya produksi naik, maka berarti jumlah barang yang diproduksi pasti berkurang. Berarti jadi mengakibatkan penurunan jumlah barang, bukanlah peningkatan. Maka ini pernyataannya ini adalah salah. Salah kenapa? Karena jika biaya upah naik, ya, kalau bikin teorinya, itu sama saja mengatakan bahwa biaya produksi naik. Oke, sehingga efeknya biaya produksi naik berarti jumlah produksi pasti turun. Ya, jika jumlah produksi turun pasti jumlah yang ditawarkan pasti berkurang. Nah, ini ibaratnya sebab akibatnya ya. Jadi pernyataannya yang pertama salah. Ya, sebab kenaikan biaya produksi membuat perusahaan harus meningkatkan penjualan agar labanya maksimal. Jadi kenaikan biaya produksi ini, ya kan? Biaya produksi membuat perusahaan harus meningkatkan penjualan agar labanya maksimal. Ya, bukan meningkatkan penjualan, salah ya. Bukan meningkatkan penjualan, tetapi harusnya meningkatkan harga. Jadi bukan jumlah barangnya yang ditingkatin untuk dijual, salah. Kenapa? Karena jumlah barang yang diproduksi kan pasti menurun karena biaya produksi turun. Apanya mau tingkatin jumlahnya gitu loh. Ya kalau nggak mau, salah satunya solusinya adalah harganya dinaikin. Gitu. Maka pernyataan yang kedua ini salah. Jawabannya E. Oke.
Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 11. 11 katanya ciri-ciri perusahaan di pasar oligopoli adalah price maker. Kalau oligopoli itu price maker enggak? Iya. Ya, jadi perusahaan oligopoli, monopoli itu posisi produsen itu sebagai pembuat harga atau price maker. Oke, benar. Sebab dalam pasar oligopoli hanya dihasilkan barang diferensiasi. Apakah itu benar? Salah ya. Jadi ini salah. Karena ternyata bukan hanya barang diferensiasi yang diproduksi, tapi homogen juga. Ya, barang diferensiasi. Jadi apakah kesalahan pernyataan kedua? Karena dia bilang hanya. Oke. Jadi bukan hanya barang diferensiasi yang diperjualbelikan di pasar oligopoli. Oke. Nah, berarti jawaban nomor 11 itu C. Benar salah berarti C, curangan. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 13. Nomor 13 gimana, Kak? Kita baca. Peningkatan harga bahan kebutuhan pokok secara umum di Indonesia akan memicu inflasi. Apakah peningkatan harga bahan pokok secara umum meningkatkan inflasi? Ya, itu udah pasti. Ya, jika harga kebutuhan pokok secara umum di Indonesia memicu, itu pasti sudah memicu inflasi. Kenapa? Karena kebutuhan pokok ini pasti dibutuhkan orang setiap harinya. Oke. Kemudian sebab indeks harga konsumen dihitung dengan melihat perubahan harga bahan kebutuhan pokok pada periode dan lokasi tertentu. Salah ya. Indeks harga konsumen itu dihitung dengan melihat perubahan harga bahan kebutuhan pokok. Iya, memang benar pada periode tertentu, tapi bukan pada lokasi tertentu. Kesalahan dia di sini. Tetapi yang dihitungnya adalah IHK, indeks harga konsumen, dihitung untuk seluruh kawasan yang ada di satu negara atau Indonesia, atau dikatakan dihitung secara agregat. Jadi keseluruhan, jadi di satu negara aja. Nah, maka jawabannya adalah, maka ini salah, maka benar salah berarti jawabannya adalah C. Jadi ini harga konsumen dihitung dengan melihat perubahan harga bahan kebutuhan pokok pada periode dan lokasi tertentu, tetapi pada kondisi agregat. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke nomor 13. Nomor 13 ada kata-kata seperti ini soalnya ya. Berikut ini merupakan perbedaan mendasar antara produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. Kita cek ya. Apa perbedaan jangka panjang dan perbedaan produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang? Ya. Perbedaannya yang pertama adalah jika produksi jangka pendek, maka dalam suatu perusahaan akan terkenal ada dikatakan dua biaya, itu biaya tetap sama biaya variabel. Tetapi apabila produksi jangka panjang, semua biaya menjadi biaya variabel. Itu teorinya ya. Kita ada ambil dasar teorinya seperti itu, bahwa kalau produksi jangka pendek sama produksi jangka panjang ya. Jika produksi jangka pendek ini pasti terdiri dari biaya tetap sama plus biaya variabel. Tetapi nanti bila produksi jangka panjang, semua biaya produksi ini, biaya tetapnya udah nggak ada lagi, semuanya jadi biaya variabel. Itu ya kata kuncinya di situ. Kita cek dalam produksi jangka panjang semua biaya merupakan biaya tetap, sedangkan dalam jangka pendek semua biaya merupakan biaya variabel. Salah ya. Kemudian produksi jangka panjang menghasilkan output yang tahan lama, sedangkan jangka pendek tidak. Kalau produksi jangka panjang katanya menghasilkan output yang tahan lama, sedangkan produksi jangka pendek tidak. Ya. Apakah itu benar? Nah, ini kita tidur dulu ya. Kemudian produksi jangka pendek terjadi di bawah 1 tahun, sedangkan jangka panjang lebih dari 1 tahun. Ini salah. Ini juga salah. Ya, produksi jangka panjang itu tidak harus outputnya tahan lama. Ya. Kemudian dalam produksi jangka panjang semua input merupakan variabel, sedangkan jangka pendek tidak. Iya benar ya. Jadi jawabannya hanya 4 itu D. Oke, sesuai dengan teori kita tadi bahwa pada produksi jangka panjang biaya cuma ada 2, biaya tetap dan variabel, tetapi jangka panjang itu biayanya semua biaya variabel. Jadi pendekatan kita pendekatan biaya untuk membedakan produksi jangka pendek sama jangka panjang. Gitu ya. Nah, kemudian oke, kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14 sampai di situ ditanya seperti ini. Berikut ini merupakan kondisi pada perusahaan yang berada dalam pasar persaingan sempurna. Kalau harus bawahi pasar persaingan sempurna. Ya, pasar persaingan sempurna.
Mana di antara 4 ini yang sesuai dengan pasar persaingan sempurna? Cek. Perusahaan akan memperoleh laba ketika harga di atas AC. P itu price, AC itu biaya rata-rata. Atau kakak bikin sini bahwa harga katanya lebih besar daripada harga jual, maksudnya ya, daripada biaya rata-rata. Biaya rata-rata itu adalah biaya produksi per unit, ya. Coba secara logika kita pikir bahwa jika harga jual satu barang di atas harga rata-rata, sudah dipastikan pasti untung dong, ya, pasti untung, ya. Berarti dia akan memperoleh laba jika harga di atas biaya rata. Benar, ini benar, ya. Laba, dia akan mendapatkan laba bahwa labanya ketika harganya sama dengan biaya rata atau harganya di atas biaya rata, dikatakan memperoleh laba. Tapi kalau harganya sama dengan biaya rata, itu sama dengan titik impas atau BEP istilahnya. Oke, kalau harganya di bawah biaya rata, berarti dia merugi. Itu ya cara ngebacanya. Jadi harga jual di atas harga biaya rata itu sama dengan laba. Harga jual sama dengan biaya rata, nilainya berarti itu samanya dengan BEP atau break even point. Jika harga di bawah harga biaya rata, itu sama dengan perusahaan tersebut merugi. Maka nomor 1 benar. Nomor 2, dalam jangka panjang perusahaan mendapatkan laba supernormal. Salah ya. Pada persaingan sempurna, jangka panjang perusahaan bukan mendapatkan laba supernormal, tapi laba normal. Ya. Ini harusnya laba normal. Ingat, jadi teorinya adalah yang kedua adalah pada pasar persaingan sempurna, pada jangka panjang, untuk jangka panjang perusahaan akan mendapatkan, sudah bisa dipastikan mendapatkan laba normal saja. Oke, maka nomor 2 salah. 3, perusahaan mendapatkan laba maksimal ketika berproduksi pada saat MR sama dengan MC. Oke, itu pas ya. Laba maksimal perusahaan itu pasti berada pada poin MR sama dengan MC. Sama seperti tadi soal kita yang nomor berapa tadi? Nomor sebelumnya, nomor 2 atau nomor 3? 4 kalau nggak salah. Ya. Maka nomor 3 benar. Jika 1 benar, 2 salah, sudah pastikan 3 benar, maka jawabannya pasti B. Oke, nomor 4 kita cek. Oke. Kurva permintaan yang dihadapi perusahaan memiliki kemiringan negatif. Salah ya. Kurva permintaan yang dihadapi itu pada pasar persaingan sempurna cenderung berbentuk horizontal. Oke. Nah, kenapa nih kamera ini? Ya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ke nomor terakhir. Di nomor terakhir ini nomor 15 deh ya. Ini terakhir untuk soal SIMA tahun 2017. Kakak baca. Indonesia dan Amerika Serikat melakukan perdagangan tekstil dan mobil. Kakak bikin polanya ya, bahwa AS, Amerika Serikat sama Indonesia, dia berdagang. Nah, kita lihat ya, bahwa tekstil ini yang menguasainya si Indonesia. Kalau AS ini mobil. Oke, kenapa? Tapi katanya si AS ini bukan tidak bisa menciptakan tekstil atau produksi tekstil. Hanya saja katanya bahwa biaya ekonomi yang produksi tekstil di AS lebih tinggi, gitu loh. Dalam artian si AS ini juga bisa bikin tekstil. Jadi ini sama saja dikatakan dengan, tetapi di Indonesia biayanya lebih tinggi. Sehingga jika berarti si AS ini juga memproduksi tekstil dong, ya kan? Nah, tetapi hanya saja kakak bikin garisnya sini, biayanya sangat tinggi, biaya tinggi. Oke, jadi kalau seperti ini modelnya, berarti dikatakan bahwa si AS memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi mobil. Begitu juga Indonesia memiliki keunggulan komparatif memproduksi tekstil. Jadi kakak bikin kesimpulannya, Indonesia memiliki keunggulan komparatif namanya. Jadi bukan absolut. Kenapa nggak absolut, Pak? Karena si Amerika Serikat juga bisa bikin tekstil juga. Komparatif dalam bidang tekstil. Ya, si AS memiliki keunggulan komparatif dalam bidang mobil. Nah, saya satu, AS tidak memiliki keunggulan komparatif, salah ya. Dia memiliki keunggulan komparatif, tapi dalam produksi mobil. Kemudian yang kedua adalah AS tidak memiliki keunggulan komparatif dalam produksi tekstil. Ya, benar. Karena yang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi tekstil itu Indonesia. Kemudian AS sebaiknya membersihkan diri dalam produksi, salah ya, bukan memproduksi tekstil, tapi memproduksi mobil. Karena disitulah keunggulan komparatifnya.
Kemudian nomor 4, AS sebaiknya menspesialisasikan diri dalam produksi mobil. Benar ya. Jadi jawabannya adalah C, 2 dan 4. Oke adik-adik, begitulah pokok pembahasan kita untuk SIMA 2017. Tetap berlatih, tetap semangat. Semoga kalian semakin lebih memahami perjalanan ekonomi. Terima kasih.